Hai Sobat Perifox. Nah, kali ini kembali lagi bersama dengan HMPDpedia Season 5 episode yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas karena baru-baru ini kan terjadi ada yang diperingati yaitu Hari Lupus. Nah, jadi di sini kita akan bahas lupus, yaitu penyakit autoimun yang memang saat ini belum terlalu banyak mendapatkan perhatian. Nah, perkenalkan, nama saya Tobias Panggitan Tua, dan di sini saya bersama dengan dokter yang super kompeten ya, yaitu Dr. Mirza Zaka Pratama, MBiomed dan spesialis penyakit dalam. Akan berkenalkan. Ya, halo Sobat MPpedia ya. Ya. Jadi oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sebelumnya ya sudah diundang di sini. Ya. Saya Dr. Mirza Zaka Pratama, MBiomed spesialis penyakit dalam. Ya, nanti saya saat ini bekerja di dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Divisinya saat ini saya di reumatologi ya, jadi mungkin nanti kita ya akan banyak-banyak bicara aja tentang lupus ini ya, kira-kira apa sih lupus itu ya, nanti mungkin kita banyak bicara tentang itulah. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai ya dokter untuk ke materinya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya lupus itu apa sih dok? Karena kan hari ini kita mau membahas lupus gitu. Oke, lupus ya berarti Iya. ya ini yang kita mau bahas ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang lupus nih ya, lupus itu kita ibaratkan itu ada penyakit autoimun. Nah, autoimun. Nah, ini tanya juga nih, autoimun itu apa sih sebetulnya ya? Jadi kalau autoimun tuh bayangin tubuh kita itu punya tentara nih. Nah, tentara itu kan normalnya dia melawan musuh ya. Nah, kalau di tubuh kita siapa nih musuhnya? Ada dari kuman, ya ada virus, ya mungkin ada tumor. Itu musuh-musuhnya harusnya dilawan sama sistem imun kita. Nah, tetapi si lupus ini karena adalah autoimun, tentara kita itu melawan diri kita sendiri. Ya, Balik ya dokter. balik dia menyerang tubuh kita, ya entah nyerang ke ginjalnya kah, entah nyerang ke kulitnya kah, atau nyerang ke yang lain, itu bisa. Ya, jadi sangat banyak sekali, tapi intinya tentara kita nyerang tubuh kita sendiri. Itu salah satu dari si lupus ini sebetulnya gitu. Betul sekali. Ini memang sepertinya sangat berbahaya ya dokter ya. Kalau Ya, dari betul. penjelasannya tadi. Sangat-sangat berbahaya sebetulnya ya. Nah, ini dokter, kalau menurut dokter sendiri nih, kan pasien lupus tadi seperti dijelasin itu kan berbahaya ya penyakitnya. Nah, menurut dokter itu mempengaruhi keseharian mereka nggak dokter? Tantangan apa sih yang ada pada mereka Nah, dalam menjalani keseharian? Ini yang tantangannya juga ya. Jadi lupus itu uniknya banyak menyerang wanita dibandingkan sama laki-laki ya. Jadi nyerangnya itu 9-1. Jadi kalau kita bilang ada 10 orang nih ya di kita di kelas itu atau mungkin di mana ada 10 orang. 9 orangnya itu wanita, 1 orangnya laki-laki. Jadi ada 10 orang itu 9-nya kemungkinan besar dia wanita. 1 berarti banyaknya nyerang ibu-ibu. Ya, 2, kebanyakan lupus ini nyerangnya adalah wanita yang usianya masih produktif. Nah, produktif itu berarti yang masih muda-muda nih, ya. Kayak saya masih muda ya. Anda pasti masih muda ya. Saya nggak tahu masih muda apa enggak ini. Ya, jadi rata-rata usianya masih awal muda-muda ya. Jadi relatif masih produktif. Ya, ibu-ibu kalau produktif ini kan biasanya ya dia sebagai ibu rumah tangga atau mungkin wanita yang lagi bekerja. Ya, beda kalau mungkin sudah tua ya, mungkin ya sudah nggak ngapa-ngapain ya. Karena banyaknya nyerang usia produktif, ya otomatis akan impactful sekali ke dalam dunia kerjaannya. Ya mungkin nanti biasanya ngerawat anak, ternyata dia jadi nggak bisa merawat dengan baik, yang harusnya dia bisa bekerja, tapi kok dia nggak bisa bekerja. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi itu tadi karena wanita juga usianya masih produktif, ya sangat berpengaruh banget nih. Impactnya besar. Betul sekali. Jadi kan tadi kita udah bahas nih dokter, karena impactnya sangat besar itu. Nah mungkin sekarang kita bisa lanjut gitu dokter. Karena saya dengar-dengar ini pasien lupus banyak yang terkena stigma gitu. Orang kan masih belum teredukasi. Jadi banyak yang takut dokter akan mungkin bisa menyebar. Nah, ini ya memang yang harus kita pahami bersama ya. Jadi satu, lupus itu bukan penyakit yang menular. Beda sama kayak misalnya sakit TBC ya, mungkin atau maaf HIV, AIDS, atau mungkin hepatitis. Itu orang kan takut ya, wah jangan-jangan aku bakal ketularan nih. Nah, tapi kalau lupus nggak perlu khawatir. Justru lupus itu bukan penyakit infeksi. Karena bukan penyakit infeksi, dia tidak menular. Ya, justru orang-orang nggak boleh takut kalau misalnya di sebelahnya mungkin ya, maaf saudaranya misalnya dia kena lupus nih, justru harus di-embrace, jadi harus dia kita rangkul bersama gitu ya. Jadi
justru harus kita bantu, jadi nggak boleh kita hindarin. Ya, orang-orang harus paham dulu itu kalau lupus itu ternyata memang bukan penyakit yang menular gitu. Ini bawaan ya, Dok, ya? Iya, jadi sebenarnya bukan hanya sekedar bawaan sih kalau kita bilang ya. Jadi sama ya, kalau dulu sih guru saya itu menganalogikan itu kayak gini nih. Misalnya kalau kita mau bikin burger nih, bisa nggak kalau kita bikin burger cuma roti doang? Jadi burger nggak namanya? Enggak sih, Dok. Nggak bisa kan? Iya, bisa. Di burger itu ada isinya apa sih? Ada isinya kan ada dagingnya kan, ada sayurnya. Jadi semuanya kalau dicampur jadi satu baru tuh namanya burger. Oh. Nah, tapi lupus itu juga sama kayak burger tadi. Jadi lupus itu penyebabnya bukan cuma sekedar faktor bawaan atau kita bilang genetik ya. Tetapi bisa juga nih dari faktor yang lain, misalnya dari lingkungan ya. Misalnya kena terpapar UV atau mungkin infeksi virus misalnya. Atau mungkin dia ada faktor hormonal karena nanti wanita ya. Oh iya. Ya. Jadi jangan khawatir, misal nih ada orang tuanya kena lupus misalnya ya, terus takut tuh, anak saya kena lupus juga apa enggak ya? Belum tentu. Sama kayak tadi saya bilang, mungkin orang tuanya itu rotinya doang. Tapi kalau misalnya rotinya diturunkan kan nggak tentu dia jadi burger kan? Iya. Ya, jadi sama, dia harus ketambahan daging, ketambahan si sayur, semuanya baru dia jadi lupus tadi gitu. Makasih, Dokter. Rasanya. Lalu tadi kan Dokter sempat mention ini buat wanita ya, Dokter ya. Kalau saya jadi penasaran sih, Dokter. Mungkin ada keterkaitannya nggak ya mungkin dengan genetik yang X, kromosom X? Ya, jadi memang sebetulnya belum ada kaitannya yang kuat ya sebenarnya dengan genetically ya. Ya meskipun memang tadi seperti saya bilang faktornya itu kan macam-macam ya. Jadi faktornya tadi hormonal ya, ada genetiknya juga ada suatu hormon tertentu, tetapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Ya, jadi seperti yang tadi bilang, oke, dia punya bawaannya doang, punya bakat doang. Tetapi bakat itu kalau misalnya dia diturunkan, belum tentu dia bermanifestasi sebagai penyakit gitu ya. Jadi gak kena hormon dan sebagainya. Wanita pun sebetulnya ya karena faktor hormonal sebetulnya, bukan karena kayak X genetik gitu-gitu. Iya, beda kayak penyakit misalnya kayak hemofili misalnya, itu kan penyakit yang genetically banget ya. Nah, tapi kalau lupus ini enggak gitu. Terima kasih, Dokter. Lalu Dokter, tadi kita kan sudah bahas tentang stigma sosial yang melekat pada pasien lupus. Kira-kira menurut Dokter sendiri, untuk masyarakat Indonesia ini sudah cukup teredukasi belum ya? Apakah mereka sudah paham gitu tentang lupus? Sebenarnya kalau kita kembali ke zaman yang dulu ya, zaman dulu itu orang nggak terlalu banyak yang aware sama penyakit autoimun. Ya, sehingga kalau kita bicara sekarang autoimun, kalau yang sekarang itu sudah banyak yang tahu. Nah, ya contoh karena kita kan tahu banyak artis-artis kita ya, misalnya yang ya saya nggak sebut nama, tapi mulai banyak ya, baik yang di luar negeri ataupun di dalam negeri bilang, oh saya kena autoimun, saya kena autoimun. Akhirnya dari sana ada public figure yang dia tahu ada penyakit autoimun, akhirnya orang kita tahu nih, oh penyakit autoimun itu apa sih? Iya, Kepo kan akhirnya. Nah, akhirnya orang-orang ini pada cari tahu nih semuanya. Oh, autoimun itu kayak gini loh ternyata. Oh, lupus itu salah satu penyakit autoimun. Mulai tahu sebetulnya. Tetapi yang kita harapkan ya tidak banyak tetap ya masih ada. Sehingga kita tetap harus tetap mengedukasi. Ya salah satunya kayak gini nih supaya masyarakat kita bisa paham. Oh, ini loh sebetulnya. Aware gitu. Aware akhirnya. Ternyata seperti itu penyakitnya lupus itu gitu. Baik, Dokter. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter. Jadi menurut Dokter sendiri kan tadi banyak yang tidak aware, namun sekarang sudah aware. Nah, kira-kira kalau orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti ini bakal berdampak nggak ya ke pasien lupus itu sendiri? Ya, sebenarnya memang sangat berdampak ya. Jadi karena lupus ini kita biasanya sebut sebagai penyakit seribu wajah namanya. Ya, kalau kita bayangan seribu wajah berarti kan apa maksudnya? Kita kan mirip semua ya. Jadi lupus itu punya muka A, muka B, muka C, muka D, karena dia mirip sama penyakit yang lain. Jadi lupus is most to be ignored ya. Jadi biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya dokter ya mendiagnosis lupus itu justru malah tidak terdiagnosis. Tidak. Karena rata-rata mungkin pikiran ini mungkin ini penyakit lain nih. Oh, jadi nggak kepikiran kayak penyakit lupus. Contoh nih misalnya ya, lupus salah satu gejalanya kan ruam di kulit, gambarnya ya. Kupu-kupu itu kan gambarnya seperti itu. Padahal banyak penyakit yang gambarnya kayak gitu. Misalnya jamur, misalnya. Ya, atau orang awam mungkin mikirnya itu panuan nih, jangan-jangan mikirnya gitu kan. Nah, terus mungkin itu lepra, jangan-jangan. Iya, hampir sama semua gambarannya kayak gitu semua, betul. Sehingga nggak kepikiran. Oh, nggak kepikiran itu sakit lupus. Akhirnya ya baik itu orang pasiennya maupun dokternya nggak ngobatin penyakit lupus.
Akibatnya apa? Penyakitnya tambah parah dan akhirnya ya kena ke organ yang lainnya juga akhirnya. Ya itu akan mostly fatal akhirnya. Jadi kita ya intinya betul awareness-nya harus ditingkatkan. Oh gitu. Kalau dokter sendiri pernah nggak sih dokter melihat orang sekitar itu menjauhi orang lupus gitu, layaknya orang HIV? Oke. Kalau sekarang sih sebetulnya sudah enggak ya, karena orang-orang kita juga sudah paham. Nah, jadi kalau zaman dulu mungkin ya masih takut gitu ya, karena mungkin yang penampakannya kelihatan. Ya misalnya ini jangan-jangan sakit lepra nih misalnya. Jadi akhirnya jauh gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang karena orang-orang sudah banyak yang tahu, sebenarnya sudah banyak ya, karena kita juga sudah banyak ada perkumpulannya sendiri untuk penyakit-penyakit seperti lupus ini gitu. Jadi akhirnya sudah tahu, sudah banyak orang yang tahu ya, akhirnya saling support lah ya seperti itu gitu. Iya. Jadi stigma itu sudah nggak ada lagi kayak dulu gitu. Kira-kira untuk lupus ini dok, karena dari saya sendiri emang lupus ini sepertinya kurang digaungkan gitu untuk awareness-nya. Menurut dokter sendiri bagaimana? Apakah sudah cukup untuk penggaungan bahaya lupus dan harus aware dengan gejala dan gitu? Ya, tetap kalau untuk awareness itu tetap harus kita gaungkan terus ya. Jadi salah satunya contoh kayak World Lupus Day ya pada tahun ini gitu ya. Jadi di seluruh Indonesia kita selalu mengejarkan terus nih lupus itu apa gitu ya. Jadi supaya orang tahu. Meskipun dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya, itu sudah jauh lebih baik sekarang sebetulnya. Tetapi tetap kita harus terus mengedukasi masyarakat karena memang masyarakat itu kan tidak semuanya tahu ya maksudnya lupus itu bagaimana. Jadi kita tetap harus update terus nih. Oh lupus itu ada, lupus itu seperti ini gitu. Karena saya yakin meskipun sebenarnya kalau kita bilang autoimun itu nggak banyak sebetulnya di masyarakat ya, ya paling cuma 1-2% lah lupus itu ya, itu kan sedikit sebetulnya. Tapi saya yakin itu angkanya itu underdiagnosed ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang yang diagnosis bandingnya itu ya kebanyakannya itu mungkin orang nggak terlalu tahu, jadi justru malah mungkin nggak terdeteksi gitu maksudnya. Jadi orang itu tidak terdeteksi, oh ternyata saya lupus, padahal dia lupus sebetulnya. Nah makanya tadi penting kita harus tetap mengedukasi supaya orang itu aware dengan gitu. lupus gitu ya. Ya betul banget. Terima kasih dokter ya. Nah, untuk berikutnya dokter, kira-kira dokter ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para pasien lupus gitu? Untuk pasiennya ya ini ya tadi ya. Oke, kalau untuk pasien tentu saja satu ya, lupus itu penyakitnya kronik. Ya, jadi kronik itu pasti membutuhkan waktu yang panjang banget untuk pengobatannya. Sama lah kayak penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Ya, kita bilang penyakit diabetes apakah bisa sembuh? Kita bilang bisa terkontrol. Bisa dikontrol. Jadi tidak bisa kita bilang you will be really treated. Ya, jadi benar-benar sembuh, cured, not cured, tapi memang kontrol ya. Jadi kita terkontrol diabetes itu. Sama seperti itu. Lupus itu memang kita bisa mengontrol supaya dia tidak flare. Kalau flare itu artinya dia lagi kumat gitu ya, maksudnya serangannya kumat gitu ya. Nah sehingga apa? Karena dia kronis, maka pengobatannya jangka panjang. Tapi ingat kita punya goalnya adalah supaya dia terkontrol tadi, namanya remisi. Sehingga untuk pasien lupus satu, ya tentu saja dia harus ya telaten ya, kalau bahasa Indonesia-nya harus telaten itu ya. Komitmen ya, komitmen terhadap pengobatannya gitu ya. Jadi nggak boleh bosan berobat karena kebanyakan itu pasti bosan ya. Misalnya misalnya kita disuruh minum obat terus gitu ya, pasti kan ada perasaan bosan, capek gitu ya. Tapi kalau kita ingat, oh lupus ini bisa terkontrol nih, bisa hidup seperti normal ya, layaknya orang normal, sangat bisa. Tetapi butuh komitmen memang dan jangka panjang, sehingga nggak boleh capek berobat. Ya, terus itu satu. Yang kedua, ya lupus itu sebenarnya memang penyakit yang lama. Karena lama biasanya memang mentalnya yang agak terganggu ya. Jadi misalnya capek, itu satunya pengobatan. Ya mungkin karena penyakitnya sendiri. Tapi ingat di sana ada banyak orang-orang yang sama. Ya ada banyak perkumpulan. Ya contoh kalau di Malang kita ada Parahita. Parahita itu salah satunya menaungi pasien-pasien lupus yang sama, kemudian memiliki ya sharing-sharing lah gitu ya. Nah dengan sharing-sharing itu tidak kan pasien juga mentalnya dia juga mulai terjaga ya, jadi tidak terlalu terbebani juga sama penyakitnya. Ya harapannya itu sih, intinya menjaga supaya baik fisik atau mentalnya terjaga dalam jangka waktu panjang. Nah itu.
Saya senang sih mendengarnya. Kalau emang kan udah sadar, udah aware. Iya. Karena kan kesian penyakit-penyakit yang langka seperti ini kan memang kurang diperhatikan. Iya, betul. Nah, dokter, kalau untuk kesembuhan apakah mungkin tidak pernah ada atau? Ya. Oh, sudah pernah ada ya? Sudah, dan sangat banyak. Sangat banyak. Jadi memang lupus itu target kita adalah mencapai remisi namanya. Remisi itu it means pasiennya sama sekali tidak ada gejala Oh iya. dan bisa lepas obat. Gitu. Dan sangat banyak yang bisa mencapai sana. Syaratnya itu tadi komitmen, telaten pengobatannya. Dan memang ini berpengaruh banget ya. Kalau pasien itu dia terdiagnosisnya lebih cepat, tentu saja kelainannya kan tidak terlalu banyak ya, damage-nya tidak terlalu besar. Komplikasi gitu. Betul, komplikasinya juga nggak terlalu berat. Ya akhirnya akan lebih mudah mencapai remisinya. Tapi di baliknya, kalau misalnya pasiennya tadi datang terlambat, ya mohon maaf mungkin agak lebih susah. Gitu. Makanya tadi bener banget, awareness-nya memang harus ditingkatkan. Ya, gitu. Dan saya tambahin lagi nih, satu lagi tambahnya. Sehingga untuk meningkatkan awareness itu ada yang namanya saluri. Saluri itu namanya periksa lupus sendiri. Oh. Nah, ada 11 item sebenarnya, nanti boleh searching aja di Google ya. Jadi dari 11 item itu kita cek apakah saya mengalami ini, itu. Nah, dari 11 item kalau ada 4 yang positif, kita harus curiga. Jangan-jangan saya lupus nih gitu. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan awareness-nya ya. Jadi saluri, ingat periksa lupus sendiri. Gitu. Dari kalau udah 4 gitu mungkin kita bisa langsung konsultasi. Betul. Konsultasi. Saya sejujurnya sangat senang sih dokter mendengar bahwa ada program saluri lalu awareness sudah ditingkatkan karena saya punya teman seangkatan saya juga dan dia punya anggota keluarga yang meninggal karena lupus. Saya mendengar itu lumayan terguncang mungkin karena setahu saya sebelum saya belajar lagi atau membaca lagi itu memang di otak saya itu lupus tidak ada obatnya dokter. Ternyata bisa ditangani ya sampai normal. Ya bisa cuman tergantung dari tadi memang apakah sesegera mungkin kita obatinnya. Ketelatenan dari pasien ini juga perlu kita pertimbangkan ya. Jadi memang bisa terkontrol sebetulnya. Tapi memang tidak 100% ya. Maksudnya adalah memang betul seperti contoh tadi mungkin ada komplikasi yang cukup berat yaitu memang ya ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol ya memang seperti itu. Sudah cukup saya untuk terkontrol itu. Iya. Gejalanya berat sih saya tega gitu. Iya betul. Nah dokter, lalu mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan terakhir. Dokter memiliki pesan apa yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat terkait dengan lupus ini? Ya. Tadi mungkin kesimpulan ya berarti ya. Jadi satu kalau misalnya ada pasien lupus ya, dari penyandang lupus ya, satu kita nggak boleh menjauhin ya, nggak boleh memberikan stigma ya, sangat berbeda sekali dengan penyakit infeksi ya, jadi itu sangat tidak menular. Jadi totally safe ya, jadi nggak perlu. Justru malah harus kita dekatin, harus kita embrace, harus kita rangkul, harus kita dukung ya. Lalu dua ya, kita punya yang namanya tadi saluri tadi ya, jadi periksa lupus sendiri. Itu salah satunya memang adalah item-item yang memang bisa kita lakukan pemeriksaan sendiri. Itu bisa kita periksa kalau misalnya ada gejala, mungkin bisa kita segera konsultasikan. Ya, jadi tidak perlu terlalu khawatir, tetapi juga ya kita perlu aware juga. Ya, kadang kan ada juga nih orang yang, waduh, saya kok ini jangan-jangan autoimun nih misalnya, tapi ternyata ya harus kita konfirmasi lagi ke dokternya gitu ya, jangan asal diagnosis. Gitu. Jadi tetap meskipun ada itu, jangan ya namanya kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya. Ya kalau misalnya kita dikit-dikit langsung takut itu kita periksakan ke dokter gitu ya. Jadi supaya jelas dulu lah pasti gitu. Iya betul sekali. Terima kasih dokter. Jadi ya kita sudah membahas banyak ya dokter tadi, mulai dari apa itu lupus, gejalanya seperti apa, lalu tantangan mereka juga yang tadi dokter bilang karena mereka usianya produktif jadi sangat mengganggu untuk keberlanjutan hidup gitu ya, karena nggak bisa untuk kerja lagi. Nah saya dengar-dengar tuh salah satunya itu ya benar seperti yang dokter katakan tadi, jadi dia cepat banget lelah gitu, jadi kerjanya terganggu. Lalu mungkin ada stigma gitu dokter tadi ya, tapi sekarang karena udah teredukasi sudah aman gitu ya. Ya. Baik. Lalu untuk pasien lupus
bisa dikontrol ternyata ya. Ini juga saya baru tahu bahwa tangani gejala-gejalanya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa sampai jumpa sobat Perifox. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Mungkin terima kasih kepada Dokter Firza. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.